kehalalan ayam potong yang dijual di pasaran. Di antara kasus yang sering terjadi, ada beberapa rumah potong ayam, pada saat dia menyembelih ayam, langsung dimasukkan ke air panas, air mendidih. Kemudian baru setelah itu dihilangkan bulunya, kemudian dijual. Apakah ayam semacam ini halal untuk dikonsumsi? Salah satu di antara permasalahan yang cukup sering ditanyakan adalah berkaitan dengan masalah kehalalan ayam potong yang dijual di pasaran. Di antara kasus yang sering terjadi, ada beberapa rumah potong ayam, pada saat dia menyembelih ayam, langsung dimasukkan ke air panas, air mendidih. Kemudian baru setelah itu dihilangkan bulunya, kemudian dijual. Apakah ayam semacam ini halal untuk dikonsumsi? Mari kita simak keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Sebelumnya ada dua hal yang perlu kita bedakan. Yang pertama adalah pelanggaran terkait menyembelih yang tidak sampai menyebabkan batalnya penyembelihan, tapi pelakunya berbuat salah sehingga dia bisa dinilai telah melakukan tindakan dosa. Dan yang kedua adalah pelanggaran terkait menyembelih yang menyebabkan penyembelihan itu tidak sah, sehingga hewan yang disembelih statusnya menjadi bangkai dan haram untuk dikonsumsi. Baik, Nabi SAW ngasih kita panduan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam setiap aktivitas apapun, sampai pun ketika kita membunuh dan menyembelih. Nabi SAW mengatakan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalaupun kamu membunuh sesuatu yang boleh dibunuh, misalnya membunuh binatang yang mengganggu seperti tikus atau binatang-binatang yang lain yang mengganggu, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Artinya jangan sampai ada unsur penyiksaan. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Dan kalau kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Sehingga ketika kita dapat izin untuk mengkonsumsi binatang yang halal dimakan melalui cara menyembelih, syariat memberikan kita panduan, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Berikutnya, apabila ada orang yang salah dalam menyembelih, namun kesalahan itu tidak sampai menyebabkan batalnya sembelihan, dia dianggap sebagai orang yang melanggar hadis ini, tapi sembelihannya sembelihan yang halal. Salah satu kasusnya adalah memasukkan binatang yang baru saja disembelih ke dalam air panas. Ada pertanyaan yang disampaikan dalam kumpulan tanya jawab di fatwa Lajnah Daimah, dinyatakan ada banyak perusahaan pemotongan ayam di mana para karyawan memasukkan ayam ke dalam air panas untuk menghilangkan bulunya. Dan itu dilakukan sebelum membersihkan isi perut ayam. Sehingga terkadang kotoran ayam bercampur dengan daging ayam. Apakah dagingnya halal dimakan? Jawaban dari Lajnah Daimah, Majelis Ulama Saudi, yu'tabaru hadzal lahmu halalun. Daging yang diberlakukan seperti ini statusnya halal. Halalul akli, halal untuk dimakan. Wala ta'thira liwad'il hayawan ba'da dhabhihi fil ma'il har ala hilli akli lahmihi. Dan tidak ada pengaruh ya, ketika dia sudah disembelih kemudian dimasukkan ke dalam air panas, tidak mempengaruhi kehalalan dagingnya. Namun kemudian Lajnah menegaskan, namun yajibu ayu akhira wad'uhu fihi hatta tantahiya harakatuhu. Wajib untuk ditunggu sebelum dimasukkan ke dalam air panas hingga di hewan ini berhenti bergerak, alias dia betul-betul mati karena sudah berhenti bergerak. Baik, sehingga kita lihat di sini catatan yang disampaikan oleh Lajnah, kalau mau dimasukkan ke dalam air panas, ayam itu wajib dalam posisi betul-betul mati. Kemudian, bagaimana kalau dia masih bergerak, lalu kemudian dimasukkan ke dalam air panas? Pertanyaan ini pernah disampaikan ke redaksi Fatwa Islam. Kemudian jawaban yang disampaikan oleh tim Fatwa Islam mengatakan, aradna hadzal su'al ala fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kami pernah sampaikan pertanyaan ini kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fa'ajaba, kemudian beliau memberikan jawaban, madama annaha zubihat fala ba'sa. Selama ayam itu sudah disembelih, enggak masalah. Selama ayam itu sudah disembelih, tidak masalah. Kemudian penanya menambahkan, lakin mazala fiha nafsun wa tataharrak wa tattarib
dia masih bergerak-gerak, masih kejang-kejang ketika baru saja disembelih. Dia masih bergerak, masih kejang-kejang, lalu dimasukkan ke dalam air panas. Jawaban beliau, idza kana ba'da dzabhiha fala ba'sa wa yahillu akluha. Selama dia sudah disembelih, enggak masalah dan halal untuk dimakan. Lakin la yajuzu ay yu'adzibuha hadha ta'dzib. Tapi dia tidak boleh menyiksa ayam dengan cara seperti itu. Artinya pelanggarannya adalah pelanggaran menyembelih dengan cara yang tidak benar, tapi tidak sampai menyebabkan hewan itu jadi haram untuk dikonsumsi. Pelakunya bersalah, namun dagingnya halal untuk dimakan. Terus contoh pelanggaran yang menyembelih yang menyebabkan haram untuk dimakan, misalnya apa? Misalnya orang menyembelih tidak baca bismillah. Nah, itu sembelihannya menjadi sembelihan yang batal dan haram untuk dimakan. Termasuk juga misalnya orang menyembelih tapi menyebut nama selain Allah. Misalnya dia menyebut Bismil Wali dengan nama Wali. Ini juga termasuk pelanggaran yang menyebabkan sembelihnya batal dan haram dimakan. Atau dia menyembelih dengan cara tidak melukai. Misalnya dipukuli, ya, dikebuki. Atau dilukai tapi hanya sedikit, tidak sampai memutus tenggorokan, kerongkongan atau urat darah, ya, urat yang berada di leher. Maka seperti ini juga menyebabkan sembelihannya batal dan tidak sah untuk dikonsumsi karena statusnya bangkai. Namun kalau sudah dipotong, kemudian tenggorokan, kerongkongan putus, demikian pula uratnya juga putus, maka ketika dimasukkan ke dalam air panas, ini tidak mempengaruhi kehalalannya, alias hewan itu tetap halal walaupun pelakunya dia bersalah dalam hal ini karena terhitung menyiksa binatang sebelum binatang itu betul-betul mati. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayam di pasar itu haram? Pertama, kita perlu memahami satu kaidah baku dalam masalah sembelihan, bahwa hukum asal daging dan sembelihan adalah haram. Imam As-Sa'di mengatakan, hukum asal daging adalah haram, sampai kita yakini halal. Karena itu, ketika ada binatang yang mati tidak jelas sebabnya, bisa mati karena sebab mubah atau sebab haram, maka dipilih mati dengan sebab haram, yaitu tidak boleh dikonsumsi. Risalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Di antara dalil yang menunjukkan kaidah ini adalah hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sahabat yang diajari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang buruan yang halal dan haram. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika ketika kamu melepas anjing pemburu, kamu membaca bismillah, lalu dia berhasil menangkap dan mematikan buruannya, silahkan kamu makan. Dan jika anjingmu menangkap buruan itu, lalu dia makan sebagian, jangan kamu makan, karena berarti dia menangkap untuk dirinya sendiri. Jika turut bergabung anjing lain yang ketika berburu tidak dibacakan nama Allah, lalu mereka berhasil menangkapnya dan membunuh buruannya, jangan kamu makan, karena kamu tidak tahu anjing mana yang membunuh binatang buruan itu. Jika kamu memanah binatang, kemudian kamu baru menemukannya setelah sehari atau 2 hari, dan tidak ada bekas luka selain panahmu, silahkan makan. Jika kamu memanah dan jatuh ke air, jangan kamu makan. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Anda bisa perhatikan dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang Adi bin Hatim untuk memakan binatang buruan yang meragukan. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 hal yang meragukan ketika berburu. 1. Anjing buruan makan sebagian hewan yang diburu. Ini menjadi haram karena berarti dia berburu untuk dimakan sendiri dan bukan untuk tuannya. 2. Jika ada anjing liar yang turut memburu binatang buruan itu, kemudian mereka bisa menangkap buruan itu, ini menjadi haram. Karena tidak jelas mana yang membunuh hewan buruan itu, di sana ada kemungkinan anjing liar itu yang membunuhnya, padahal dia lepas tanpa basmalah. 3. Ketika hewan yang dipanah jatuh ke air lalu mati, ini menjadi haram. Karena kita tidak tahu apakah dia mati disebabkan luka panah atau mati karena tenggelam. Ibnul Qayyim menjelaskan, mengingat hukum asal dalam sembelihan adalah haram, dan diragukan apakah memenuhi syarat sembelihan yang benar ataukah tidak, maka binatang buruan kembali kepada hukum asalnya, yaitu haram. Ya'lamul muwaqqi'in. Kedua, apa acuan untuk memahami bahwa daging ini halal? Apakah harus sampai taraf yakin, ataukah cukup dengan dugaan kuat dan indikator lahiriah saja? Sebagai ilustrasi, ketika kita mendapatkan sekerat daging ayam untuk dimakan, ada 2 pertanyaan di sana. Apakah kita harus yakin 100% bahwa daging ini dari ayam yang disembelih secara syar'i?
Ataukah cukup dengan melihat indikator lahiriah sehingga kita memiliki dugaan kuat ini halal? Jika jawabannya harus yakin 100%, maka kita tidak boleh mengonsumsi daging ayam itu sampai kita tahu siapa yang menyembelih, kemudian kita tanya kepadanya bagaimana cara dia menyembelih sehingga kita bisa yakin ini daging disembelih secara syar'i. Kita akan simak beberapa dalil terkait masalah ini sehingga kita bisa lihat apakah harus sampai derajat yakin atau cukup melihat indikator lahiriah. Pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada beberapa orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, ada orang yang memberikan daging kepada kami, sementara kami tidak tahu apakah ketika dia menyembelih membaca basmalah ataukah tidak." Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Baca basmalah dan silahkan makan." Kata Aisyah, "Mereka baru saja masuk Islam." Hadis riwayat Bukhari. Perintah untuk membaca basmalah pada hadis di atas adalah membaca basmalah ketika makan, bukan membaca basmalah dalam rangka menghalalkan daging itu. Tentu bacaan basmalah setelah hewan disembelih tidak memberi pengaruh apapun. Dalam hadis ini, acuan halal haram sembelihan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagi konsumen adalah dengan melihat agama yang menyembelih. Selama dia muslim, sembelihannya halal. Dan kita tidak diperintahkan untuk inspeksi serta menanyakan bagaimana cara dia menyembelih. Disitulah arti penting dari catatan yang diberikan Aisyah di akhir hadis, mereka baru saja masuk Islam. Sahabat ini menanyakan apakah daging ini halal atau haram karena yang menyembelih baru masuk Islam. Yang bisa jadi karena kebiasaan lamanya dia akan menyembelih dengan menyebut nama berhala mereka. Namun dugaan ini tidak berlaku dan dianggap sebagai kemungkinan lemah. Karena acuannya dikembalikan kepada agama yang menyembelih, dan sembelihan setiap muslim dianggap sah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, disimpulkan dari hadis ini bahwa daging yang beredar di pasar kaum muslimin dipahami sebagai daging yang sah sembelihannya. Demikian pula hewan yang disembelih kaum muslimin Badui pedalaman. Karena umumnya mereka paham tentang tasmiyah, yaitu membaca basmalah ketika menyembelih. Keterangan ini yang ditegaskan Ibnu Abdul Bar. Beliau menyatakan bahwa apa yang disembelih kaum muslimin boleh langsung dimakan dan diyakini dia membaca basmalah ketika menyembelih. Karena tidak boleh memberikan persangkaan kepada seorang muslim kecuali yang baik, sampai kita mendapatkan bukti sebaliknya. Fathul Bari. Bahkan Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa ulama sepakat boleh jual beli daging tanpa harus bertanya-tanya tentang jaminan kehalalannya. Beliau mengatakan, ulama sepakat bolehnya membeli daging makanan, pakaian, atau yang lainnya tanpa harus mempertanyakan jaminan kehalalannya. Bahkan cukup dengan menerima keterangan penyembelih dan penjual. Sekalipun yang menyembelih beragama Yahudi, Nasrani, atau orang fasik. Kita hanya cukup berdasarkan keterangan darinya dan tidak perlu mempertanyakan jaminan kehalalannya. I'lam al-muwaqqi'in. Ketiga, khusus bagi Anda yang pernah menyaksikan langsung cara penyembelihan yang tidak syar'i atau Anda memiliki bukti yang sangat jelas bahwa penyembelihannya tidak syar'i, maka Anda tidak boleh mengonsumsinya. Beberapa laporan yang sampai kepada kami, ada tempat pemotongan ayam yang sama sekali tidak membaca basmalah ketika menyembelih. Ada juga yang melihat ada pemotong yang menyembelih puluhan ayam sambil bernyanyi mengikuti irama lagu yang ada di radio. Ada juga yang melihat dia memotong ayam dengan hanya ditusuk menggunakan sujan atau tusuk sate sehingga tenggorokan dan uratnya tidak putus. Atau pemotong hanya melukai sedikit bagian leher, kemudian ayam langsung dilempar ke air mendidih sehingga bisa dipastikan dia mati karena digodok. Semua ini bukti bahwa ayam ini mati tanpa disembelih secara syar'i dan statusnya bangkai. Dan jika kita mendapatkan bukti itu, jangan disentuh karena itu bangkai. Sebaliknya, bagi Anda yang tidak mendapatkan bukti itu, maka halal bagi Anda untuk mengonsumsi daging ayam tersebut. Demikian, Allahu a'lam.